Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku, Mida. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas gimana sih caranya membuat ID karyawan sederhana. Nah, dengan mengambil yang pertama adalah dari nama perusahaan, 2 angka dari tahun masuk, 2 angka dari bulan masuk, 2 angka dari tanggal masuk, dan kita ambil kode dari nama karyawannya, huruf pertama pada setiap katanya, atau bisa dikatakan kita mengambil inisialnya saja. Nah, untuk di nama perusahaannya ini nanti PT-nya kita abaikan ya, jadi langsung kita ambil namanya saja. Nah, kemudian di sini untuk di huruf pertama, kata pertama, itu kita bisa menggunakan rumus left. Nah, left, kemudian kita ambil teksnya di sini C4. Nah, kita mau mengambil berapa karakternya? Karena kita hanya mengambil inisial, kita ambil satu saja. Nah, seperti ini. Langsung kita tarik ke bawah. Nah, kemudian untuk di huruf pertama kata kedua, kita kan tidak menggunakan rumus left, melainkan kita menggunakan mid. Nah, di mid ini kita tidak bisa menentukan dari karakter berapa dia. Kan kalau mid itu kan rumusnya seperti ini ya. Nih, coba saya ketikkan dulu. Nah, teks start name-nya dari nomor keberapa. Jadi dari karakter keberapa. Sedangkan nama orang itu beda-beda. Jadi di sini dia kata pertamanya adalah terdiri dari 4 karakter. Kemudian yang Sylvia ini kata pertamanya ada 6 karakter. Maka kan beda-beda. Maka dari itu di sini kita perlu bantuan. Oke, aku hapus dulu di sini. Nah, kita di sini bisa menggunakan rumus find atau rumus search. Pertama-tama aku jelaskan sedikit dulu untuk find dan search ini, apakah perbedaannya? Karena sebenarnya dia sama. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, ini aku ketikkan. Nah, di sini kan find sama dengan find text within text start name. Itu ya. Nah, kalau di sini aku buat search. Nah, dia kan juga sama, find text within text start name. Nah, cuman di sini itu ada perbedaannya. Kalau di rumus find dia itu sensitif terhadap huruf besar atau huruf kecil. Kalau di search dia tidak sensitif terhadap huruf besar atau huruf kecil. Jadi akan ada perbedaannya ketika teks yang mau kita cari ini adalah ada huruf besar dan huruf kecilnya. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini langsung aja kita praktekkan rumus find. Find text misalkan di sini mau cari huruf E kecil. Nah, huruf E kecil within text-nya kita mau nyari E kecil ini di mana? Maka kita mau nyari E kecil ini di A3 ini. Kemudian start name-nya ini itu adalah angka yang menunjukkan mulai karakter keberapa pada within text yang akan mulai dicari. Nah, argumen ini bisa dikosongkan atau tidak diisi. Jika tidak diisi, Excel akan menganggap pencarian dimulai pada karakter pertama. Nah, ini kita langsung aja isi pakai 1 gitu ya. Nah, dia akan menghasilkan 7. Berarti huruf E itu adalah di karakter ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, oke, sekarang kita buat di search. Maaf agak batuk. Kemudian ini kita juga sama ya carinya. Kita cari E kecil, within text-nya di sini. Kemudian start name-nya itu kita buat 1. Kita tekan enter. Nah, sini hasilnya sama. Karena E kecil di sini mulai startnya dari nomor karakter ke-7. Sekarang tarik ke bawah. Ini juga tarik ke bawah. Sekarang kalau ini mau ganti pakai huruf kapital. Nah, di sini. Nah, udah beda ya. Kalau misalkan di search, dia walaupun menggunakan huruf kapital, dia akan menghasilkan karakter ke-7. Oke, kemudian di sini aku coba lagi.
misalkan kita mau nyari M kecil. Nah, dia di karakter ketiga. Kalau di sini M kecil sama di karakter ketiga. Kemudian di sini M besar. Nah, dia di karakter ke 18. Di sini, nah dia tetap di 3, gitu ya. Oke, sekali lagi, kalau dia di sini cari Mi ini kecil, nah kemudian di sini juga, nah di sini value karena di sini tidak ada Mi dengan M-nya huruf kecil, adanya yang M-nya huruf besar. Oke, di sini kita coba dengan MI huruf M-nya besar, kemudian di sini juga. Nah, ini hasilnya. Oke, bisa diamati ya perbedaannya. Oke, sebentar, ini saya value dulu di sini rumusnya, hasilnya. Oke, ini aku buat jadi tes dulu, aku tambahkan tanda petik 1. Oke, ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Ini coba aku buat center. Nah, gini perbedaannya. Nah, jadi ketika kita cari E kecil, di sini hasilnya 7 sama hasilnya 7 karena di sini E kecil memang di karakter ke-7. Kemudian ketika kita mencari huruf E besar, maka di rumus find dia akan menghasilkan di karakter ke-28, sedangkan di sini tetap di 7 karena dia membaca huruf E. Jadi tidak memperhatikan bahwa itu huruf E kecil ataupun E besar. Nah, segitu dulu untuk penjelasannya find dan search. Sekarang kita kembali ke ID karyawan. Nah, di ID karyawan ini kita bisa menggunakan rumus find atau search tadi, tergantung dari teman-teman kira-kira butuhnya yang mana. Kalau misalkan di data teman-teman itu ada huruf kapital, kemudian ada huruf kecil juga, mungkin lebih aman bisa pakai yang search agar bisa membaca tidak membedakan huruf kapital dan huruf kecil. Nah, kalau misalkan di sini, tapi karena kita akan mencari ini inisial nama itu kan berarti kata kedua setelah spasi, maka acuan kita adalah tanda spasi. Nah, tanda spasi ini itu kita bebas bisa pakai rumus find atau bisa pakai rumus search. Nah, sekarang di sini aku contohkan pakai rumus search saja. Search kita cari find text yaitu tanda spasi. Jadi petik spasi, petik 2. Nah, within text-nya kita buat di namanya ini, kemudian start-nya kita buat 1. Nah, di sini value, kenapa? Karena dia tidak mengandung spasi. Oke, sekarang kita tarik. Nah, di sini taki spasi berarti ada di karakter kelima. Nah, sedangkan kita butuh huruf pertama pada kata kedua, maka rumus ini perlu kita tambahkan 1. Nah, ketika sudah ditambahkan 1, maka di sini taki, maka huruf M di sini adalah karakter ke-6. Kemudian di sini Sylvia spasi Medina. Nah, M ini adalah karakter ke-8. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut dulu ke huruf pertama pada kata ketiga. Huruf pertama pada kata ketiga, kita nanti perlu bantuan dari sini. Kita copy. Nah, kita copy sebelumnya sama dengan ya, kita tekan enter. Kemudian di sini kita ketikkan lagi sama seperti tadi, search. Nah, search kita mau cari tanda spasi pada kata Dona. Kemudian sebentar, ini ada yang keliru ya. Search nah nih, makanya tadi ininya kok nggak muncul gitu ya. Nah, kemudian ini start 6-nya di sini kita pastikan yang kita ngopi dari rumus di huruf pertama kata kedua tadi, kita paste gini. Nah, kemudian kita tekan enter. Nah, coba kita tarik. Nah, di sini value karena di sini tidak ada kata ketiga. Yang ada kata ketiga adalah di Zen sini. Kita coba hitung ya. Di sini tadi kan ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah,
spasinya di sini memang di 14, maka perlu kita tambahkan 1 supaya menjadi huruf pertama pada kata ketiga. Oke, kita tarik dulu. Nah, kemudian langkahnya masih sama seperti tadi. Ini kita copy huruf pertama pada kata keempat, maka kita ketikkan lagi search. Nah, find text-nya kita mau nyari spasi, kemudian within text-nya ini. Aku geser ke kanan. Within text-nya itu tadi. Kemudian start name-nya kita copy dari rumus yang kita pakai di huruf pertama kata ketiga. Kita paste. Nah, jangan lupa langsung kita tambahkan 1 ya, supaya menghasilkan huruf pertama pada kata keempat. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, sekarang kita copy lagi. Nah, kita cari huruf pertama pada kata kelima, sama dengan search. Kita cari spasi, within text-nya di sini. Kemudian kita pastekan, tutup kurung, kemudian jangan lupa langsung ditambahkan 1 ya. Nah, seperti ini. Coba kita cek di sini kata kelimanya di sini. Di Almaira ini ya. Tadi kan Salwa itu di 23 S-nya. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Benar ya? Oke, lanjut ke huruf pertama kata ke-6. Kita copy dulu rumus di huruf pertama kata kelima. Kemudian kita ketikkan lagi search. Kita cari spasi. Kemudian within text-nya ini kita pastekan yang sudah kita copy, kemudian tutup kurung, jangan lupa ditambahkan 1. Nah, di sini. Nah, ini kan masih merupakan angka, sedangkan kita butuhnya kan huruf, maka kita buat dulu seperti ini. Tadi kan kita mau nyari pakai Meet kan sebenarnya, cuman kita pakai bantuan search, karena Meet itu dia harus karakter keberapa mulai menghitungnya. Nah, sekarang kita tambahkan Meet. Coba ya, sebentar. Ini mungkin teman-teman biar nggak bingung. Meet. Nah, teksnya kan misalkan dari ini. Nah, dia kan start name-nya ini loh. Nah, untuk menentukan start name-nya ini, kita pakai yang ini. Jadi, kita mau ngambil teks di tengah pada teks ini, yang di blok biru ini. Kemudian, start name-nya itu kita pakai rumus yang ada di, yang udah kita buat ini tadi, di sini. Nah, baru kita ambil name chart-nya itu, misalkan kita mau ngambil berapa karakter, 1, 2, 3. Nah, itu disesuaikan. Oke, saya hapus ya, sini. Kalau gitu, di sini kita tinggal tambahin aja Meet. Nah, teksnya yang mana? Teksnya adalah yang ini. Koma. Nah, start name-nya itu adalah, nah, start name-nya udah yang ini tadi. Nah, yang ini tadi. Kemudian kita pakai name chart-nya 1. Nah, sekarang kita tarik ke bawah. Nah, di sini kan Taki spasi Malik M, kemudian Sylvia Medina M, kemudian di sini Bara Aulian A, Kaila A, kebetulan yang terakhir ini AA semua. Oke, kemudian kita juga lakukan yang sama di sini. Meet, teksnya yang ini, koma. Nah, kemudian kita letakkan di ujung rumus ini, koma 1. Kita ambil 1 karakter. Nah, seperti ini ya. Oke, tekan enter. Sekarang kita tarik ke bawah. Nah, kemudian ini kita cek lagi huruf pertama kata ketiga adalah Z. Huruf pertama kata ketiga yang di sini adalah D, kemudian ini adalah A, ini adalah C. Oke, udah benar. Sekarang kita ketikkan lagi di sini Meet, kemudian teksnya koma, kemudian di ujung kita tambahkan 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik. Nah, lagi lanjut ya. Seperti ini kita tambahkan lagi. Jadi teman-teman kalau yang mungkin agak bingung bisa sambil di pause atau dipraktekkan sekalian. Ini kan udah aku taruh di description box ya, ininya filenya, nanti bisa di download saja.
sambil dikerjain sama-sama. Nah, ini tinggal kita tarik. Ini juga sama. Meet teksnya yang ini. Kemudian di ujung kita tambahkan koma terus 1. Oh ya, ini di laptop yang aku pakainya tanda koma. Mungkin di Excel teman-teman beda-beda, ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma. Jadi diketikkan aja sesuai permintaan Excelnya mau apa. Oke, sini tekan enter. Kemudian tarik. Nah, di sini huruf pertama pada kata ke-6 di sini adalah S. Nah, di sini kan ada value. Nah, supaya ini nggak menghasilkan value, kita tambahkan if error. Kita tambahkan if error, kemudian kalau error maka kosong. Nah, ini kita tarik. Kemudian ini juga ditambahkan if error. Nah, ini kosong. Kalau error kosong. Ini juga if error. Kalau error kosong. Ini juga if error. Nah, kalau error maka kosong. Ini juga if error. Kalau error sama dengan kosong. Nah, oke, tarik dulu ya ini. Nah, sudah. Nah, nanti jadi ID-nya ini tinggal kita tambahkan aja, berarti sama dengan ini dan ini dan ini dan ini dan ini dan ini. Nah, seperti ini. Nah, tapi kan ini masih ada kolom bantuan yang ini ya. Nah, nanti kita hapus dulu ya yang ini. Nah, ini berarti kita perlu tambahkan semua rumus yang ada di sini untuk jadi satu. Nah, ini aku ketikkan dulu rumusnya di sini. Aku copy di sini. Aduh, sorry. Salah. Ntar aku undo dulu. Nah, di sini aku kopikan dulu. Copy. Kemudian paste. Nah, kemudian di rumus yang kedua ini, di setelahnya sama dengan aja ngopinya, copy, terus enter. Kemudian di sini rumus yang pertama kita tekan dan, kemudian kita paste, enter. Kemudian di yang ketiga ini, huruf pertama kata ketiga, kita copy rumusnya, copy sama dengannya nggak usah di copy, kemudian kita tekan enter, kemudian kita pastekan di sini, dan baru paste. Nah, sekarang huruf pertama kata keempat. Kita copy rumusnya, kemudian enter, kita tambahkan di sini, dan paste. Kemudian huruf pertama kata kelima. Huruf pertama kata kelima, kita copy dulu rumusnya, copy, terus enter, kita tambahkan di sini. Nah, di sini dan, kemudian paste. Kemudian huruf pertama kata keenam, kita copy. Nah, kemudian tekan enter dan kita paste di sini. Memang panjang ya dan belibet. Tapi kan ini kita kerjakan di awal aja. Habis itu kita nggak usah ngerjain lagi. Nah, ini bisa kita hapus rumusnya. Nah, ini kan inisialnya. Inisial dari nama yang ada di kolom C. Nah, tadi yang perlu diketikkan lagi inisialnya adalah yang ini ya, yang nama perusahaan ini. Kita buat seperti tadi. Nah, tadi harusnya tadi nggak usah dihapus ya, tinggal kita ganti aja ya. Oke, bentar. Aku balikin huruf pertama. Kita nggak pakai huruf yang pertama karena PT-nya kita hilangin, kita nggak pakai yang ini, tapi kita pakai huruf yang pertama kata kedua. Nah, di sini kan teksnya dari yang ini. Nah, ini kita geser aja rumusnya, kita ganti ke kolom A4. Ini juga kita ganti ke kolom A4. Kita tekan enter. Sudah. Nah, ini juga sama. Ini kita ganti ke A4. Yang ini juga kita
geser di A4. Nah, sudah, tekan enter. Kemudian kita tarik. Nah, ini untuk mengantisipasi khawatirnya kalau misalkan ternyata PT-nya namanya panjang, ya kita buat aja ya sampai kata keempat mungkin ya. Nah, di sini kita tarik yang dari C4, kita tarik ke sini. Nah, oke, tekan enter. Nah, terasa udah cukup ya, sampai di 4 kata ya, yang ini hapus. Nah, sekarang caranya sama. Ini, sorry, Jawanya keluar. Nah, di sini kita gabungkan. Berarti sama caranya seperti tadi. Di sini kita copy. Tadi kan kita sampai huruf pertama, kata kedua, kata ketiga, sama kata keempat ya. Yang ini kan nggak kepake. Nah, di sini kita hapus. Nah, kemudian di sini kita buat sama dengan kita copy rumusnya yang ini. Copy, enter. Kemudian di sini kita paste. Nah, kemudian di huruf pertama kata ketiga juga demikian, kita copy, kemudian enter, kemudian di sini kita klik 2 kali yaitu tadi, kemudian kita tambahkan dan kemudian kita paste, enter lagi. Kemudian kita tambahkan di sini, kita klik 2 kali, kemudian setelah sama dengan kita copy sampai di sini. Nah, tekan Ctrl C, kemudian enter. Kemudian di sini kita tambahkan lagi, kita klik 2 kali rumusnya. Kemudian dan kita paste. Nah, sudah. Nah, sekarang tinggal kita tarik. Nah, ini adalah singkatan dari nama perusahaan sudah jadi. Sekarang yang ini aku hapus saja ya. Oke. Nah, kemudian tadi yang kurang lagi apa ya? Oh, di sini tanggal masuk. Di sini kan tanggal masuknya 12 Juni 2020. Sedangkan yang di sini urutannya adalah tahun masuk dulu, bulan masuk, baru kemudian tanggal masuk. Nah, di sini kita ubah dulu menjadi teks ya. Kita ubah menjadi teks dari tanggal itu tadi. Nah, oh ya, di sini yang perlu diperhatikan adalah di format data format tanggalnya. Di sini aku pakainya kan yang 14 Maret. Yang ini, yang 14 Maret 2012 ini ya. Nah, maka kan dia kan tanggal, bulan, tahun. Nah, kalau misalkan di teman-teman pakainya yang ini, nanti pengertiannya beda lagi. Kalau yang ini kan bulan dulu, baru tanggal. Ya, itu bedanya. Nah, di sini aku buat, berarti di sini sama dengan teks. Nah, teks dari angka yang ada di sini. Kemudian format teksnya di sini aku ketikkan, karena kita mintanya dari tahun masuk dulu, maka di sini aku ketikkan Y kemudian DD seperti ini, kemudian tekan tanda kutip. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan di teman-teman itu tadi pakai format tanggal yang di atasnya, yang bulan dulu, nanti ini bisa disesuaikan ya. Tinggal coba diganti-ganti aja, dulu, apa DD dulu gitu ya. Nah, kalau misalkan ini tadi urutannya dibalik, misalkan tanggal masuk, baru bulan masuk, baru tahun masuk, di sini aku ketiknya DD, YY. Gitu. Oke, ini aku tekan enter. Nah, di sini kan 20 bulan Juni tanggal 12. Ini aku tarik. Nah, seperti ini. Oke, ini ID-nya udah mau selesai. Nah, sekarang kita tinggal urutkan. Yang pertama adalah nama perusahaan. Berarti ini yang duluan. Oke, di kolom ini yang duluan. Oke, ini aku copy dulu rumusnya. Copy. Di sini ya, sama dengannya nggak usah. Terus tekan enter. Kemudian di sini, nah, itu kita pastenya di sebelum di setelahnya sama dengan ya. Berarti kita paste, kemudian kita tambahkan dan. Terus enter. Nah, kemudian setelah nama perusahaan kan tanggal dulu tuh. Nama perusahaan kan tanggal dulu. Baru ini kita copy rumusnya di sini. Copy terus enter. Nah, di sini kita klik 2 kali. Nah, di sini tadi sebelum dan. Nah, di sini kan. Ini kan tadi kan ada dan. Nah, oke, sebentar. Kalau di sini sepertinya teman-teman agak bingung ya memisahkannya. Oke, sebentar aku balik dulu. Nah, di sini tadi kan udah aku tambahkan antara ID dan nama perusahaan. Sekarang kita balik kerjaannya, kita urutkan dari ini baru yang ini. Oke, kita pakai baris yang kedua aja, nanti bisa ditarik ke atas. Nah, ini kita urutkan dulu dari ini ya.
Maka tinggal kita copy dulu yang ini, yang teks. Nah, di sini copy, tekan enter. Kemudian di sini kita tambahkan aja di sini dan kemudian tekan paste. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini tekan enter. Nah, sudah ya. Ada nama perusahaan, kemudian tanggal. Nah, kemudian yang terakhir adalah inisialnya. Nah, baru di sini biar urut. Di sini aku copy dari setelahnya sama dengan, kita copy, tekan enter, kemudian tambahkan di sini. Nah, di terakhir ya, dia urutannya adalah di terakhir. Dan kemudian paste, enter. Nah, sudah, sekarang tarik ke atas. Oke, kemudian tarik ke bawah. Aku lebarkan dulu kolomnya. Kurang lebar. Nah, oke, sekarang rumus ini kita letakkan di sini ya. Nah, copy semuanya, enter, kemudian kita paste di sini. Nah, sudah. Seperti ini. Ini aku hapus. Nah, ini aku hapus ya, biar rapi. Oke, tinggal kita rapiin aja. Kita kasih border ini. Kemudian view-nya kita hilangin grid lines-nya. Nah, oke. Seperti ini untuk cara membuat ID karyawan dengan ketentuan 5 ini tadi. Nah, mungkin kita memang akan ribet di awal, tapi ini akan bisa langsung digunakan hingga datanya mungkin beribu-ribu data. Oke, segitu aja video kali ini. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dan mau didiskusikan, bisa aja langsung chat di kolom komentar ya. Oke, assalamualaikum, semoga bermanfaat.